Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ada isu di internet yang tiba-tiba meledak dan nyebar cepet banget kayak virus, sementara isu yang lain lewat gitu aja? Nah, hari ini kita nggak cuma mau bahas tren lucu-lucuan, kita bakal bongkar habis-habisan kekuatan tersembunyi, mulai dari psikologi kognitif sampai algoritma, yang diam-diam mengatur apa yang kita lihat, kita rasain, dan kita percaya di lini masa kita sehari-hari. Coba jujur deh, sejenak aja. Pernah nggak sih kamu ikut ngehakimin orang di media sosial? Ya, mungkin sekedar nge-like komentar sinis, atau ikut nge-share postingan yang lagi ngehujat tokoh publik. Jujur aja, kebanyakan dari kita pasti bakal jawab iya kan? Dan itu manusiawi banget. Tapi tahu nggak, apa yang kelihatannya cuma ikut-ikutan doang itu, sebenarnya adalah roda penggerak utama dalam mesin sanksi sosial digital kita. Dampaknya, wah sangat nyata dan bisa menghancurkan reputasi seseorang cuma dalam hitungan jam. Coba kita lihat satu studi kasus nyata yang belum lama ini kejadian. Ada video viral, isinya seorang pendakwah yang rendahin penjual es teh asongan secara verbal. Amarah publik langsung meledak saat itu juga kan? Netizen langsung bersatu, hujatan ada di mana-mana, sampai pada galang donasi buat si bapak penjual. Tekanan kolektif ini saking masifnya, sampai-sampai berhasil maksa si pendakwah mundur dari jabatan tingginya. Ini bukti nyata teman-teman. Kekuatan aksi kolektif digital itu luar biasa dan bisa numbangin otoritas seketika. Nah, untuk membedah itu semua, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, dinamika kontrol sosial digital. Kedua, komodifikasi emosi. Ketiga, jebakan visual dan kognitif. Keempat, FOMO dan efek kebenaran semu. Kelima, memetika generatif dan AI. Dan terakhir, strategi melawan manipulasi digital. Oke, kita mulai dari yang pertama, dinamika kontrol sosial digital. Jadi di balik fenomena kasus tadi itu, ada konsep sosiologis yang namanya teori labeling. Intinya gini, begitu ada norma sosial yang dilanggar, masyarakat digital tuh langsung kompak nempelin label. Si pendakwah langsung dicap dan dilabeli sebagai pelaku bully, yang efeknya langsung melucuti kekuasaannya detik itu juga. Sebaliknya, si penjual es teh otomatis dilabeli korban yang secara instan ngasih dia simpati dan dukungan finansial. Di dunia maya, label ini nempelnya cepet banget dan bisa ngubah hierarki kekuasaan cuma dalam sekejap mata. Masuk ke bagian 2, komodifikasi emosi. Pernah kepikiran nggak kenapa simpati atau amarah kita itu gampang banget kesulut? Riset komunikasi nemuin fenomena yang namanya set phishing atau duka performatif, terutama di platform kayak TikTok. Orang sengaja merangkai cerita kesedihan mereka, ditambah visual yang melankolis, pakai musik yang bikin nangis. Tujuannya bukan sekedar curhat teman-teman, ini tuh strategi yang sengaja dirancang khusus buat mancing empati audiens dan nangkap perhatian algoritma demi dapat keuntungan material di ekonomi digital. Dan ini nyambung banget sama yang namanya komodifikasi emosi. Ekspresi sedih atau marah kita di medsos itu seringkali udah nggak murni personal lagi. Emosi kita ini udah disulap jadi komoditas digital. Dikemas sedemikian rupa, ibarat barang dagangan yang ditukar sama likes, komen, dan views. Platform tuh sengaja memonetisasi emosi ekstrim kita karena konten emosional kayak gini nih yang bikin kita betah mantengin layar terus-terusan dan ujung-ujungnya ngasilin uang buat mereka. Lanjut ke bagian ketiga, jebakan visual dan kognitif. Kalau kita ngomongin biologi, otak kita itu jalan pakai dua sistem. Sistem satu itu cepat, otomatis, dan reaktif banget pakai emosi. Nah, sistem dua itu lambat, analitis, dan butuh mikir keras. Dulu di zaman purba, sistem satu ini ngebantu kita lari dari kejaran pemangsa. Tapi sekarang, pas kita dibombardir ribuan info di medsos tiap hari, otak kita kelelahan. Ujung-ujungnya, kita jadi otomatis ngandelin sistem satu aja. Dan tebak, arsitektur platform digital itu emang dirancang khusus buat ngeksploitasi titik lemah otak kita ini. Ini dia anatomi sebuah momen viral. Berita buruk itu nyebarnya 70% lebih cepat loh. Kenapa? Karena ini mancing bias negatif bawaan evolusi kita buat ngedeteksi ancaman. Konten ginian juga pasti dibalut sama visual yang kuat. Kenapa kita gampang percaya sama visual? Karena otak kita ngerasa jauh lebih hemat energi pas memproses gambar dibanding baca teks panjang. Nah, kemudahan kognitif ini yang nipu otak kita, bikin kita langsung percaya gitu aja tanpa mikir kritis pakai sistem 2 tadi. Sekarang masuk ke bagian 4, FOMO dan efek kebenaran semu. Pernah heran gak sih kenapa orang yang pintar sekalipun kadang bisa kecolongan ikut nyebar hoaks? Jawabannya tuh sering bermuara pada FOMO atau rasa takut ketinggalan. Di komunitas digital ini ada tekanan sosial yang gede banget buat selalu up to date dan relevan. Ketakutan inilah yang dorong jari kita buat gatel neken tombol share pada berita yang emosional. Padahal ngecek kebenarannya aja belum.
Pokoknya share duluan aja. Yang bikin makin ngeri, algoritma itu ngurung kita di ruang gema dan terus ngebombardir kita sama postingan yang itu-itu aja. Di titik inilah terjadi efek kebenaran semu. Pas kita lihat berita palsu diulang berkali-kali di lini masa, otak kita jadi gampang banget memprosesnya. Karena saking gampangnya diproses, otak kita keliru bikin kesimpulan dan ngira, oh ini pasti fakta nih. Kebohongan yang diulang ribuan kali sama algoritma, lambat laun bakal kerasa kayak kebenaran mutlak buat otak kita. Bagian 5, memetika generatif dan AI. Nah, kita sekarang ini udah bener-bener masuk ke era memetika generatif. Perangkat AI atau kecerdasan buatan sekarang tuh udah bisa mengotomatisasi pembuatan konten emosional, meme, sampai narasi viral secara masif dalam skala industri. AI ini memetakan persis pola bias kognitif yang baru aja kita bahas tadi. Hasilnya, batas antara tren organik yang beneran buatan manusia sama manipulasi budaya hasil rekayasa mesin jadi makin kabur. Ini adalah senjata baru yang dipakai buat nyebarin disinformasi massal, dan ini beneran terjadi sekarang. Terakhir, bagian 6, strategi melawan manipulasi digital. Terus kita harus gimana dong buat ngelawannya? Gini caranya. Pertama, aktif kurasi lini masa kamu dari konten-konten toksik. Kedua, coba batasi waktu paparan online kamu biar beban kognitif di otak nggak terlalu berat. Ketiga, cek konten emosional. Kalau ada postingan yang bikin kamu langsung marah meledak-ledak atau sedih banget, hati-hati itu kemungkinan sengaja dirancang buat manipulasi kamu. Jangan langsung asal share, verifikasi dulu. Dan keempat, sadari bias negatif di diri kamu sendiri. Otak kita emang doyan drama, tapi kamu punya kuasa penuh buat ngabaikan itu semua. Pada akhirnya, dari semua ini kita sampai ke satu pertanyaan fundamental. Apakah kamu yang ngendaliin layar atau layarnya nih yang ngendaliin kamu? Setelah kita sama-sama membedah dinamika kontrol sosial, komodifikasi emosi, sampai jebakan algoritma hari ini, saya harap kamu dapat kesadaran baru setiap kali jempol kamu mulai scroll lini masa. Tetap kritis ya, tetap sadar, dan jangan biarkan emosi kamu cuma berakhir jadi komoditas di dunia digital. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi yang mendalam ini. Sampai jumpa!